Pesawat musuh terbang rendah, serang Lantamal bergerak cepat. Pesawat musuh terbang rendah, serang Lantamal bergerak cepat. Ini yang dilakukan pasukan TNI AL. Bunyi keras sirine tanda bahaya terus menggaung di seantero pangkalan utama TNI AL atau Lantamal 6 di Sulawesi Selatan. Suasana yang semula tenang dengan kegiatan yang dilaksanakan sehari-harinya berubah menjadi tegang pada Kamis 21 Oktober. Tidak berselang lama, ratusan prajurit Lantamal 6 terlihat berhamburan sambil membawa senjata yang kemudian dengan sigap menempati sejumlah titik strategis. Sementara pengeras suara pangkalan terdengar seperti suara komando agar para prajurit bersiaga dan sigap menghadapi serangan udara. Ratusan prajurit TNI AL ini diperintahkan untuk mempertahankan pangkalan dari serangan musuh yang datang dari arah udara. Beberapa detik kemudian, terlihat dua pesawat musuh terbang rendah menyerang Lantamal 6. Pasukan Lantamal 6 yang telah siap siaga tersebut langsung menempati pos-pos tempur untuk melakukan penyerangan terhadap pesawat musuh dengan sigap dan cepat serta mampu mengatasi serangan udara tersebut dengan menembak jatuh pesawat tempur musuh. Selanjutnya pesawat musuh yang berhasil ditembak tersebut kemudian jatuh di fasilitas pemeliharaan dan perbaikan atau Fasarkan hingga terbakar. Dengan sigap sejumlah prajurit memadamkan kebakaran tersebut dibantu dengan mobil pemadam kebakaran atau damkar serta menolong satu prajurit yang menderita luka bakar akibat berusaha memadamkan api. Suasana ketegangan yang terjadi seketika berubah menjadi tenang kembali. Simulasi pertahanan pangkalan TNI Angkatan Laut Serangan Udara yang dilaksanakan terbilang sukses. ASAPS dan Lantamal 6, Kolonel Laut P. Ahmad Muharram selaku koordinator simulasi pertahanan pangkalan dari serangan udara mengatakan, skenario latihan sebagai penilaian terhadap seluruh pangkalan TNI Angkatan Laut yang merupakan bagian dari uji terampil tugas tempur P1 dan P2 yang diujikan oleh tim penilai dari Kolatko Armada 2. Simulasi ini untuk meningkatkan kemampuan pasukan TNI AL khususnya prajurit Lantamal 6 Makassar dalam mempertahankan NKRI, dan saat ini tim dari Kolatko Armada 2 sedang menguji keterampilan tugas tempur P1 dan P2 para prajurit TNI AL yang bertugas di Lantamal 6 Makassar yang berlangsung selama 2 hari mulai dari tanggal 21 sampai dengan 22 Oktober 2021. Demikian ujar ASAPS dan Lantamal 6 dikutip dari rilis TNI AL pada Jumat 22 Oktober. Pesawat asing masuk langit Simalungun, langsung dikejar rudal Starstreak milik YTP Raider 100 PS. Pekan lalu, pasukan Batalion Tim Pertempuran atau YTP Raider 100 PS kaget mendengar suara pesawat fighter asing mendekati daerah konsentrasi latihan tempur mereka di Dalapan Ribuan, Kompleks Simalungun, Sumatera Utara. Pesawat yang belum diketahui identitasnya itu terus bermanuver, diduga kuat melakukan pengintaian. Sadar kondisi berbahaya, Komandan YTP Raider 100 PS bergerak tangkas melakukan koordinasi dengan satuan perkuatan dan memerintahkan kepada komandan pasukan terdepan agar waspada serta terus mengamati. Tak berselang lama, pesawat tersebut berhasil diidentifikasi milik negara Andara, Musang. Istilah pesawat tempur asing itu sudah semakin dekat dengan kedudukan daerah YTP. Bahkan, hasil pengamatan akan menembakkan rudal sehingga Komandan YTP Raider 100 PS segera meminta bantuan tembakan kepada Satuan Pertahanan Udara. Melalui komunikasi radio, Komandan YTP Raider 100 PS meminta Komandan Yonar Hanut 13 PBY untuk melakukan perisai udara terhadap gangguan Musang Republik Andara itu. Tanpa menunggu lama, Yonar Hanut rudal 13 PBY yang sudah menyiapkan alutsista pertahanan udara dan langsung menembakkan rudal Starstreak
jenis MMS atau Multi Mission System. Detik berikutnya terlihat jelas di udara rudal Starstreak yang merupakan salah satu rudal canggih milik pasukan jajaran TNI AD ini meluncur dan mengejar musang Republik Andara. Hanya dalam sekejap, rudal Starstreak itu telah mengekor di belakang musang Republik Andara yang berusaha menghindar dan coba melarikan diri. Namun kecepatan jelajah rudal Starstreak yang begitu dahsyat tak bisa ditandingi musang Republik Andara sehingga tertembak dan seketika hancur berkeping-keping. Seluruh kejadian tersebut merupakan skenario dalam kegiatan latihan drill tempur YTP R100PS yang digelar dalam beberapa hari ini seperti dikutip dalam keterangan tertulis penerangan Kodam 1BB pada Minggu 24 Oktober kemarin. Bukan cuma Amerika, Perancis dekati Indonesia dan mulai menyentuh transfer teknologi pertahanan. Amerika Serikat bukan satu-satunya kekuatan asing yang mendekati Indonesia. Perancis juga melakukannya, terutama setelah Paris kehilangan kontrak besar untuk menjual kapal selam ke Australia, menyusul pengumuman Fakta AUKUS. Di bawah AUKUS, Amerika Serikat dan Inggris akan berbagi teknologi bagi Australia untuk memperoleh kapal selam bertenaga nuklir. Perancis tampaknya sekarang beralih ke kekuatan Indo-Pasifik lainnya, termasuk Indonesia, untuk hubungan sejati. Pada hari Sabtu, melansir Radio Free Asia pada Rabu 3 November 2021, Presiden Prancis Emmanuel Macron bertemu dengan Joko Widodo di sela-sela KTT G20 di Roma. Jokowi menyambut baik kemajuan dalam kerjasama pertahanan antara kedua negara dan menyatakan harapan untuk hubungan strategis dan investasi yang lebih kuat di sektor tersebut. Macron menyebut Indonesia lebih dari sekedar mitra dalam sebuah posting media sosial dalam bahasa Prancis. Bersama dengan mitra kami akan terus bekerja agar Indo-Pasifik tetap menjadi kawasan perdamaian dan kerjasama. Dalam hal ini, Indonesia adalah aktor utama lebih dari sekedar partner, tapi teman. Demikian tulis Macron di Twitter. Kedua pimpinan memutuskan untuk bekerja pada kemitraan strategis sejati di Indo-Pasifik. Demikian kantor berita AFP melaporkan mengutip Istana Kepresidenan Perancis. Di AUKUS, Indonesia telah menyatakan keprihatinannya bahwa kesepakatan trilateral akan memacu perlombaan senjata di Asia Tenggara. Menurut seorang pejabat Kementerian Pertahanan Indonesia, pembicaraan antara Jokowi dan Macron menyentuh transfer teknologi pertahanan dan produksi bersama persenjataan. Prancis berkomitmen untuk transfer teknologi dan produksi yang dilakukan di Indonesia. Dhanil Anzar Simanjuntak, juru bicara Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto, mengatakan kepada Benar News tanpa mengungkapkan rinciannya.